Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi berfoya-foya adalah menghamburkan uang dan tidak di jalan Allah, dan juga berfoya-foya itu memiliki sifat dua, yaitu israf dan tabzir. Nah, jadi contoh-contoh perilaku tabzir dan israf, yaitu yang pertama, contoh tabzir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, lalu takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Dan contoh kedua, contoh tabzir dan israf dalam berbicara. Berkata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik. Yang ketiga, yaitu contoh tabzir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Banyak sekali dampaknya, yang termasuknya yaitu adalah terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Yang ketiga, yaitu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Dan yang kedua, bergaya hidup sederhana. Dan yang ketiga, selalu bersyukur. Dan pembahasan yang kedua yaitu menghindari sifat riya dan sum'ah. Apa sih sum'ah itu? Sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilahnya, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan orang lain. Nah, sedangkan riya itu dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya khalisah dan riya syirik. Riya khalisah yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan sesuatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapat sanjungan dari orang lain. Seseorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan ibadah amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji orang lain. Lalu berikutnya dampak negatif dan cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal ibadah. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain. Sedangkan cara menghindari sifatnya yaitu meluruskan niat hanya karena Allah. Dan yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah dan semua yang dimiliki karena dari Allah.
Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Dan selanjutnya yaitu adalah sifat takabur. Sifat takabur itu orang-orang yang sombong, yang merasanya dirinya lebih tinggi dan merendahkan orang lain. Dan lalu yaitu adalah dampak negatif dan juga cara menghindari sifat takabur. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu adalah dibenci Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Lalu cara menghindari sifatnya yaitu adalah yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Dan yang keempat yaitu adalah bersifat rendah hati atau tawadu. Selanjutnya yaitu adalah hasad. Hasad yaitu sikap yang membenci nikmat orang lain dan ingin mendapatkan nikmat tersebut, atau bisa disebut juga dengan iri hati. Orang yang memiliki sifat hasad akan selalu berusaha mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain dan berpindah padanya. Dan yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekaligus ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain menderita, maka ia merasa bahagia. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif dan cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu adalah menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, merendahkan martabat orang lain. Sedangkan sifatnya yaitu adalah cara menghindari sifatnya yaitu adalah yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat hati silaturahmi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.